Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fibran Usman dari kelas 1B4 jurusan Manajemen dengan NIM 22061102024 dengan dosen pengampu Mem Vince Watak, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang kutipan dan catatan kaki. Langsung saja, apa itu kutipan? Kutipan adalah pinjaman pendapat atau kalimat dari seseorang pengarang atau ucapan seseorang yang terkenal, baik yang terdapat dalam buku-buku maupun majalah-majalah yang dituangkan dalam penulisan-penulisan ilmiah seorang penulis untuk menegaskan isi uraian dari karya yang dibuat. Selanjutnya, jenis-jenis kutipan. Dalam jenis-jenis kutipan terbagi menjadi dua, yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung ialah kutipan yang sama persis dengan teks aslinya, tidak boleh ada perubahan. Seperti yang kita bisa lihat di contoh sebelah kiri ini. Dan kedua ada kutipan tidak langsung. Dalam kutipan tidak langsung, kita hanya mengambil intisari pendapat yang kita kutip. Kutipan tidak langsung ditulis menyatu dengan teks yang kita buat dan tidak usah diapit tanda petik. Seperti contoh yang di sebelah kiri ini. Selanjutnya, fungsi dan tujuan kutipan. Adapun fungsi dan tujuan dari kutipan yaitu pertama, menunjukkan kualitas ilmiah yang lebih tinggi, kedua, menunjukkan kecermatan yang lebih akurat, tiga, memudahkan penilaian penggunaan sumber dana, keempat, memudahkan perbedaan data pustaka dan ketergantungan tambahan, kelima, mencegah pengulangan penulisan data pustaka. Dan adapun tujuan dari kutipan yaitu landasan teori sebagai penguat pendapat penulis, sebagai penjelasan suatu uraian, sebagai bahan bukti untuk menunjang pendapat itu. Selanjutnya kita masuk ke dalam catatan kaki. Catatan kaki atau yang juga dikenal dengan istilah footnote adalah daftar keterangan khusus yang ditulis di bagian bawah setiap lembaran atau akhir bab karangan ilmiah. Secara lengkap, catatan kaki adalah keterangan tambahan yang terletak di bagian bawah halaman dan dipisahkan dari teks karya ilmiah oleh sebuah garis panjang 20 ketukan atau 20 karakter. Selanjutnya, tujuan catatan kaki. Dalam tujuan catatan kaki ini terbagi menjadi 4, yaitu pertama, menyusun pembuktian. Catatan kaki menunjukkan kebenaran-kebenaran yang pernah dicapai oleh seorang pengarang lain dalam bukunya atau tulisan-tulisannya. Kemudian, menyatakan hutang budi. Dengan menyebut nama pengarang yang dikutip pendapatnya itu, penulis telah menyatakan hutang budi kepadanya. Tujuan selanjutnya, menyatakan keterangan tambahan. Nah, catatan kaki juga dimaksudkan sebagai keterangan tambahan untuk uraian. Selanjutnya, yang terakhir, merujuk bagian lain dari teks. Catatan kaki dapat juga dipergunakan untuk menyediakan informasi kepada bagian-bagian lain dari tulisan itu. Selanjutnya, unsur-unsur catatan kaki. Pertama, nama pengarang, editor, atau penerjemah ditulis dalam urutan biasa, diikuti tanda koma. Kedua, judul buku. Ditulis dengan huruf kapital, kecuali kata-kata tugas, digaris bawahi. Ketiga, nama atau nomor seri, kalau ada. Keempat, data publikasi seperti jumlah jilid kalau ada, kota penerbitan, nama penerbit, tahun penerbitan. Dan penempatan ini diikuti dengan tanda-tanda ini. Kelima, nomor jilid kalau perlu. Keenam, nomor halaman diikuti tanda titik. Contohnya seperti yang kita bisa lihat di bawah ini. Kemudian, fungsi dari catatan kaki. A, yaitu menjelaskan referensi yang dipergunakan bagi pernyataan dalam teks atau catatan kaki, sumber atau referensi footnote. B, menjelaskan komentar penulis terhadap pernyataan dalam teks yang dipandang penting, tetapi tak dapat dinyatakan bersama teks karena dapat mengganggu alur tulisan. C, sebagai keterangan mengenai suatu hal yang dikemukakan dalam karangan ilmiah di halaman tersebut. D, menunjukkan sumber lain membicarakan hal yang sama atau
catatan kaki isi atau konten footnote. Baiklah, sekian dari saya. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Salam literasi.